Rahasia menurunkan dan menaikkan berat badan. Gue Dr. Geno, yuk kita bahas bareng. Kalori. Kalori merupakan suatu satuan energi. Hah, maksudnya? Oke, bentar. Berat badan kita satuannya apa? Kilogram. Tinggi badan kita satuannya sentimeter. Nah, energi satuannya kalori. Pada dasarnya manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas. Energi ini dapatnya dari mana? Dari makanan, khususnya makanan yang mengandung makronutrien seperti protein, karbohidrat maupun lemak. Ini kita sebut sebagai kalori masuk. Kalori yang masuk ini akan kita gunakan untuk beraktivitas mulai dari yang paling dasar seperti bernapas, berjalan, bekerja maupun berolahraga. Kita sebut sebagai kalori keluar. Kunci dari menurunkan dan menaikkan berat badan ada di keseimbangan antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Bila kalori yang masuk lebih besar dari kalori yang keluar, maka berat badan akan naik. Ini disebut sebagai surplus kalori. Begitu sebaliknya, bila kalori yang masuk lebih rendah dari kalori yang keluar, maka berat badan akan turun. Ini disebut defisit kalori. Oh gitu ya dok. Terus cara hitungnya gimana ya? Oke, pertama kita hitung dulu total pengeluaran energi kita sehari-hari. Atau disebut sebagai Total Daily Energy Expenditure, disingkat TDEE. Buka aja di Google tdeekalkulator.net dan pilih yang metrik, lalu masukkan jenis kelamin, usia, berat badan saat ini, dan juga tinggi badan. Untuk aktivitasnya, pilih aja yang sedentary atau office job. Untuk body fat percentage-nya dikosongin aja. Sebagai contoh, gue di sini dengan berat badan 85 kg dan tinggi badan 173 cm dengan aktivitas sedentary atau office job mendapat sekitar 2.200 kalori per harinya. Angka 2.200 kalori ini merupakan kalori keluar bila aktivitas kita sedentary tanpa berolahraga. Jadi di sini kalori keluar Giano 2.200 kalori. Selanjutnya kita hitung kalori yang masuk. Sebagai contoh hari ini Giano cuma makan Big Mac McD. Satu buah Big Mac itu kalorinya 550 kalori. Jika Giano makan 5 buah Big Mac, artinya 5 kali 550 yaitu 2750 kalori. Kalori yang masuk sudah lebih besar dari kalori yang keluar dengan selisih surplus 550 kalori. Maka berat badan Giano akan naik. Kalau Giano cuma makan 3 buah Big Mac, kalori yang masuk lebih rendah dari kalori yang keluar dengan selisih defisit 550 kalori. Maka berat badan Giano akan turun. Gimana kalau Giano makan 4 buah Big Mac? Kalori masuk sama dengan kalori yang keluar. Artinya berat badan Giano akan menetap, tidak naik maupun tidak turun. Tapi kan katanya kalau mau turunin berat badan nggak boleh makan fast food, gorengan. Nah, makanya prinsipnya itu kembali lagi di keseimbangan kalori tadi. Mau makan gorengan, fast food, donat, martabak, gula, apapun itu, selama kalori yang masuk lebih rendah daripada kalori yang keluar, maka berat badan akan tetap turun. Makanya nggak heran kan banyak influencer yang badannya bagus, tapi masih bisa makan bebas. Wih, enak dong. Bisa makan enak, berat badan turun lagi. Ya iya sih, berat badan tetap turun. Tapi nantinya nggak baik buat kesehatan. Karena makanan-makanan tersebut mengandung nilai gizi yang rendah dan kalorinya relatif tinggi. Contohnya saja tadi satu buah Big Mac kalorinya 550 kalori. Dengan kalori yang sama kita bisa makan kangkung sebanyak 2,5 kg. Bisa bayangin nggak seberapa kenyang tuh makan kangkung 2,5 kilo. Karena alasan tersebut, makanya dalam diet biasanya makan-makanan tersebut dihindari. Karena masih banyak pilihan makanan sehat yang lain. Untuk makanan sehat akan gue bahas di video yang berbeda. Ingat kembali bahwa TDEE Giano tadi atau kalori yang keluar sebesar 2.200 itu merupakan aktivitas sedentary tanpa olahraga. Artinya jika Giano berolahraga, maka kalori keluar dapat meningkat. Kita ambil contoh olahraga jogging. Jogging dalam sejam bisa membakar 500 kalori atau lebih. Jika Giano setiap harinya suka jogging selama 1 jam, maka kalori keluar yang tadinya 2.200 bisa menjadi 2.700. Maka yang awalnya tadi Giano makan 5 buah Big Mac dapat menaikkan berat badan, sekarang makan 5 buah Big Mac tidak menaikkan berat badan. Kalau misalnya cuma makan 500 kalori sehari, berarti turunnya cepat dong. Oh tentu tidak semudah itu. Tuhan menciptakan tubuh kita sebegitu kompleksnya.
Kalau misalnya makan cuma 500 kalori aja sehari, dapat dipastikan nutrisi harian itu tidak tercukupi. Dan juga untuk dietnya itu tidak bertahan lama karena kelaparan sepanjang hari. Idealnya untuk menurunkan berat badan, perharinya defisit sekitar 500 kalori dengan estimasi penurunan berat badan 0,5 kg per minggu atau 2 kg per bulan. Tapi dibalik itu semua tentunya proses ini membutuhkan waktu. Nggak mungkin terjadi hanya dalam 1 malam maupun 1 minggu. Nggak mungkin orang gemuk hanya dalam 1 malam. Pasti membutuhkan waktu. Maka dari itu bersabarlah dan tetap percaya akan progres yang kita lakukan. Oke, cukup sekian rahasia menaikkan dan menurunkan berat badan. Like dan share jika kalian suka postingan ini. Komen jika kalian ada pertanyaan, kita diskusi di bawah. Dan jangan lupa follow akun ini untuk konten-konten mengenai kesehatan dan olahraga selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.